Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada kewajiban yang ke-12, yaitu antakuna adilan sahihal hukmi fi jami'il ahwal. Hendaklah kamu berlaku adil dan benar dalam menghukumi dalam kondisi apapun, dalam semua kondisi. Wala yunsi kal ghadabul hasanati wala tubdi ainur ridho anis sayyiat. Janganlah sikap marah melupakan kebaikan-kebaikan, dan sebaliknya jangan rasa cinta membutakan kesalahan, membutakan dari kesalahan-kesalahan. Wala tahmilu kal khusumatu ala nisyanil jamil. Janganlah permusuhan membuat kamu lupa kepada jasa baik orang lain. Wa taqulul haqqo walau kana ala nafsika au ala aqrabin nasi ilaika wa in kana murran. Dan hendaklah kamu mengatakan kebenaran sekalipun mengatakan kebenaran tersebut bisa merugikan diri sendiri atau orang-orang yang dekat dengan kita. Dan sekalipun ya hal tersebut dirasakan sangat pahit. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi keadilan. Keadilan harus ditegakkan kepada siapa saja, kepada diri kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai seperti orang tua, saudara, anak, karib kerabat, dan yang lain-lain. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah harus lebih diutamakan daripada mereka. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah adalah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dan karena pentingnya menegakkan keadilan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang perintahnya dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 90,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat baik. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 58, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu berhukum di antara manusia, maka berhukumlah dengan cara yang adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurbah. Apabila kamu berkata, maka katakanlah keadilan sekalipun kepada karib kerabatmu. Surat Al-An'am ayat 152. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berbuat adil, sekalipun keadilan tersebut ada kalanya merugikan diri kita dan merugikan orang-orang yang dekat dengan kita. Karena keadilan adalah merupakan fondasi dari sebuah masyarakat yang kokoh, sebuah masyarakat yang makmur, dan sebuah masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat, yang makmur adalah masyarakat yang menegakkan keadilan sekalipun kepada musuh. Jadi keadilan ini tidak pandang bulu. Keadilan itu tidak mengenal ras, suku, dan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian atau permusuhan kepada satu kaum membuat kamu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Apabila kamu menghukum, maka hukumilah di antara mereka dengan seadil-adilnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang datang sesudahnya seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memberikan contoh kepada kita sebagai sebuah bentuk keadilan yang sangat luhur. Suatu waktu ada seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri dan ketangkap dan harus dihukum dengan hukum potong tangan. Lalu karib kerabat dari wanita tersebut meminta kepada Usamah bin Zaid, karena Usamah bin Zaid merupakan orang yang dekat kepada Rasulullah, untuk melobi Rasul agar Rasulullah tidak menjatuhkan hukuman kepada wanita Bani Makhzum, karena dia orang terhormat yang terlahir dari bangsawan. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan Usamah bin Zaid, lalu beliau naik mimbar dan menyampaikan khutbahnya yang isinya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya rusaknya kaum sebelum kalian itu disebabkan apabila salah seorang yang terhormat di antara mereka mencuri, mereka biarkan, mereka tidak menghukumi. Namun apabila orang lemah atau orang kecil yang mencuri, maka mereka menegakkan hukuman kepada pencuri tersebut. Dan Rasulullah SAW menegaskan dalam kata-kata berikutnya, wa aimullah law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan Fatimah mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Jadi demikian Rasulullah SAW menegakkan hukum baik kepada orang yang terhormat maupun kepada orang yang lemah dan orang yang kecil. Jadi hukum tidak seperti kapak yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Kemudian keadilan Rasulullah pun diteladani oleh para sahabat berikutnya, yaitu oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab. Dan mengenai Umar ini ada sebuah kesaksian dari salah seorang utusan Raja Persia. Saat utusan Raja Persia datang ke Madinah, dia mendapatkan Umar sedang tertidur lelap. Lalu dia mengatakan, hakamta fa'adalta fa'amanta panimta ya Umar. Engkau menghukum, lalu
engkau bersikap adil dalam menghukum, sehingga engkau merasa aman, lalu engkau tertidur, wahai Umar. Dan para pemirsa, sebuah contoh keadilan yang sangat luhur adalah yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu saat beliau menjabat sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Beliau kehilangan baju besinya, dan baju besi ini ditemukan oleh seorang Yahudi yang berstatus sebagai kafir dhimmi, kafir yang ada dalam perlindungan kekuasaan kaum muslimin, gitu ya. Nah, maka ketika Ali mendapatkan baju besi beliau ada di tangan orang Yahudi, maka beliau memintanya, namun si Yahudi menolaknya, dan dia mengaku bahwa baju besinya itu adalah baju besinya, ya, baju besi dia, karena ada di tangannya. Nah, maka permasalahan ini lalu dibawa ke pengadilan yang saat itu kodinya bernama Shureh. Nah, saat berada di ruang sidang, maka Shureh bertanya ya kepada Amirul Mukminin, kepada Ali, apa yang ingin engkau katakan wahai Ali? Maka Ali menjawab pertanyaan tersebut, aku menemukan baju besiku di tangan orang ini karena benda itu benar-benar jatuh dari untaku pada malam ini dan di tempat ini. Lalu baju besiku sampai ke tangan orang itu, padahal aku tidak pernah menjual dan tidak pernah memberikannya kepada seorang pun. Nah, sang hakim lalu bertanya kepada si Yahudi, nah, lalu apa yang kau hendak katakan wahai fulan? Maka orang Yahudi itu pun mengatakan, baju besi ini adalah milikku dan buktinya sekarang ada di tanganku. Namun aku tidak menuduh bahwa Ali atau Amirul Mukminin berkata bohong, ya. Nah, lalu sang hakim menoleh kepada Ali bin Abi Thalib sembari berkata, aku tidak ragu dengan apa yang engkau katakan bahwa baju besi ini adalah milik engkau. Nah, tapi engkau harus punya bukti untuk meyakinkan kebenaran atas apa yang telah engkau katakan. Nah, maka Ali menjawab bahwa dia punya saksi, yaitu budaknya yang bernama Konbar dan anaknya Hasan. Nah, namun Shureh mengatakan bahwa seorang anak itu tidak boleh menjadi saksi yang membela dan menguatkan ayahnya. Nah, lalu saat dikatakan seperti itu, nah, Ali berkata, aku tidak punya saksi lagi selain mereka. Nah, maka Ali pun berkata ya kepada Yahudi, ambillah baju besiku ini karena aku tidak punya dua saksi yang bisa menguatkan atas pengakuanku. Nah, lalu mendengar ungkapan tersebut dari Ali, orang Yahudi pun mengaku ya bahwa memang baju besinya adalah baju besi milik Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat itu pun orang Yahudi pun menyatakan syahadat, masuk Islam, karena tertarik ya dengan keadilan yang ditegakkan oleh para pemimpin Islam. Nah, semoga kita semua bisa meneladani keadilan yang diterapkan ya, oleh para pendahulu, oleh para nabi dan para sahabat-sahabat sesudahnya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menegakkan keadilan ada beberapa akhlak tercela yang harus kita tinggalkan. Nah, di antaranya adalah minal akhlakir rodiati ayunsial insanu hasanatil akhirina wa alal insani ayyadilaha. Ya, dari akhlak tercela itu adalah bahwa manusia itu suka melupakan kebaikan orang lain. Ya. Nah, sehingga ketika dia melupakan kebaikan karena kebenciannya, ya. Nah, sementara kalau dia sudah cinta, kadang-kadang kesalahan dan aib seseorang itu tidak terlihat. Sebagaimana yang
dikatakan dalam bait syair ya, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah walakin ainu sukhti tubdil masawiya. Mata yang penuh kecintaan, penuh keridhoan tidak mampu melihat aib dan cacat. Nah, sementara mata yang dipenuhi dengan kebencian, yang nampak di hadapannya adalah keburukan, sehingga dengan demikian dia tidak bisa berbuat adil ya. Kemudian yang bisa menghalangi keadilan juga adalah sengitnya permusuhan dan pertengkaran ya di antara dua pihak. Fi gomrotil khusumati qad yunsil insanul jamila wa yatajannabul insafu wa yaqulul batila walan yastati'a mukhasimun an yuhafidhu ala taqwa illa bisumubah. Karena sengitnya permusuhan sehingga seorang itu melupakan jasa-jasa baik dari kawannya, dan dia tidak bisa berlaku adil, bersikap objektif kepada dirinya, lalu dia mengatakan kebatilan, sehingga saat terjadi perselisihan ya, persengketaan, maka lawan dari dia itu tidak susah menjaga ketakwaannya karena ingin meladeni kebatilan dan kejahatannya gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus melatih diri agar kita bisa mengakui kesalahan kalau kita berbuat salah. Al-asya'ul lati yanbaghi an yumarinal insanu nafsahu alaihal i'tirafu bil khata' wa qaulal haqqi walau ala nafsika. Ya, jadi di antara yang harus dididik dan dilatih oleh setiap orang itu adalah mengakui kesalahan dan mengatakan kebenaran, sekalipun mengatakan kebenaran itu pahit ya, karena ada kalanya merugikan diri kita. Tapi sebagai seseorang yang menginginkan keluhuran akhlak ya, kebersihan masyarakat dan kekuatan sebuah negara, maka tidak ada pilihan kecuali harus melatih diri untuk bersikap adil, bersikap objektif kepada diri. Kalau dia berbuat salah, siap mengakui kesalahannya, walaupun untuk mengakui kesalahan itu banyak resiko ya, diantaranya mungkin harus menanggung malu ya, harus siap menerima hukuman, tapi sekali lagi itu adalah konsekuensi daripada menegakkan keadilan ya. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin yang adil jika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepemimpinan kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.